Tentu semua punya cara pandang yang berbeda dalam menyikapi proses dan hasil terkait dengan debat Cawapres di malam yang lalu. Namun izinkan kami barangkali memberikan usulan. Yang pertama kepada pihak penyelenggara Komisi Pemilihan Umum, bahwa apa yang tampak tadi malam itu masih jauh dari sisi substansial yang kita harapkan bisa dengar sebagai bagian dari warga negara Indonesia, tanpa mengurangi kebaikan, kemuliaan, dan juga kehormatan seluruh paslon. Namun kita belum bisa mendapatkan gambaran komprehensif tentang tema debat terkait, baik dari strategi ataupun juga implementasi program dari tugas-tugas Wapres yang semalam tentu dikemas dalam bidang-bidang, baik itu keuangan, ekonomi kerakyatan, tentang digital, sampai ke pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan sebagainya. Kita belum melihat secara substansial apa yang kemudian akan dikembangkan di Indonesia ini selama 5 tahun ke depan. Namun demikian kita menyadari boleh jadi juga ada keterbatasan baik waktu ataupun keadaan yang tidak memungkinkan itu terpaparkan dengan optimal. Nah, dari dasar inilah yang kita jadikan sebagai acuan untuk mengusulkan supaya tidak ada terkesan ewuh pakewuh dalam bukan kita katakan debat, tapi boleh jadi juga dalam hal menghadirkan argumentasi atau juga dalam hal saling bertanya dan menjawab. Di titik ini penting kiranya untuk kami, kalau diperkenankan, memberikan masukan. Debat-debat ke depan itu masih ada mungkin 3 atau 4 sesi. Akan lebih bagus bila dihadirkan panelis-panelis yang mewakili bagian dari provinsi-provinsi di Indonesia, dipilih secara profesional dan proporsional. Kalau kita punya 5 atau 6 sesi debat dari 38 provinsi, kita bisa hadirkan 6 sampai 7 panelis di setiap sesi yang mewakili bagian dari seluruh provinsi. Dan ini akan sangat fair bila pertanyaan-pertanyaan itu ditujukan langsung oleh yang mewakili setiap provinsinya, membawa kegelisahan di daerahnya, permasalahan real yang dihadapi di wilayahnya, lalu ditanyakan kepada calon-calon dimaksud, Anda punya solusi apa? Anda punya program apa untuk mengatasi persoalan-persoalan yang real terjadi di lapangan, bukan sebuah konsepsi yang belum tentu dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Sekalipun itu tentu akan memiliki kajian-kajian hukum tersendiri, draft naskah hukum tersendiri yang dipelajari, tapi akan sangat lebih baik jika itu didapatkan dari persoalan real yang hadir di lapangan, untuk kemudian didengar visi dan misinya, lantas kemudian akan jadi rekomendasi ketika satu di antara 3 itu terpilih menjadi calon wakil presiden untuk ke depan. Pun demikian dengan konsep calon presiden jika terjadi debat-debat di kemudian waktu. Saya kira panelis ini akan lebih ideal, lebih bebas, lebih objektif, dan juga akan lebih tepat kepada sasaran-sasaran materi yang diperlukan. Sekaligus publik juga bisa menangkap secara genuine, secara natural, bagaimana karakteristik, juga cara berpikir, dan juga secara konseptual dari pasangan-pasangan ini, baik capres ataupun cawapres untuk ke depan. Ya, semalam yang terlihat tentu juga jadi ada usulan baru untuk ke depan supaya tidak ada rasa canggung dan ada kebebasan untuk berekspresi dalam menampilkan argumentasi, atau dalam konteks tadi malam itu berdebat. Mungkin ke depan pejabat-pejabat yang masih berada dalam jabatannya, seperti menteri dalam kabinet misalnya, ataupun yang lain, akan lebih baik. Ini usulan saja, diterima juga tidak ada masalah, tidak diterima juga mungkin punya cara pandang yang berbeda. Tapi kalau boleh mengusulkan, akan lebih baik bila mundur terlebih dahulu dari jabatannya, sehingga bisa lebih bebas untuk mengekspresikan berbagai macam materi ataupun argumentasi yang ingin ditampilkan. Karena akan agak sungkan dan juga pakai satu sisi ada 2 menteri bagaimanapun posisinya yang menjadi wapres, kemudian salah satu paslonnya adalah anak dari presiden, dan 2 sisi ini tidak terlihat bagaimana kemudian bisa mengelaborasi dan bisa mengekspresikan gagasan-gagasannya. Ya, di samping juga paslon yang lain tentu punya rekam-rekam catatan dan juga narasi-narasi yang seluruhnya tanpa kecuali sesungguhnya
sesungguhnya juga ada tim-tim atau konsultan yang ahli di balik itu semua.